Oke. Akhirnya ada calon cucu lagi nih. Tanggapannya itu seperti apa? Dari aku ya, terus terang aku mendoakan terus. Sebenarnya dari kalian yang belum tahu, nggak tahu duluan, aku udah mendoakan terus supaya benar-benar sehat. Karena pertaruhan orang melahirkan itu benar-benar pertaruhan yang cukup berat, ya. Dan itu juga buat suaminya, pasti juga buat Atta nggak gampang, gitu ya. Aku mendoakan terus bersama Bunda kemarin, kita mendoakan terus sampai kita di pesantren di Jember, di pesantren besar kita, aku minta doa sama teman-teman di sana supaya benar-benar Aurel nanti di kelahiran yang kedua bisa lancar gitu, dan pasti kita tetangga semua lagi menunggu cucu yang kedua ini. Kalau Atta sendiri gimana Kak? Alhamdulillah salah satu momen paling bahagia ya, aku tuh waktu di surprisein aja aku kaget gitu ya, karena posisinya itu sebelum umroh kan tiba-tiba kandungannya itu ternyata udah 3 bulan gitu ya. Jadi sebelum umroh pas kita cek tuh nggak ada bayinya gitu, maksudnya bukan nggak ada apa, pas tes pack tuh nggak garis 2 gitu, nggak garis 2. Masih samar-samar, oh enggak lah, jadi si Aurel itu malah minum buat penahan apa ya, penahan PMS supaya bisa umroh gitu ya. Nah makanya aku yang kagetnya nggak percaya gitu, ini beneran. Jadi waktu di surprise kemarin aku tuh kagetnya merindingnya minta ampun, karena di Ka'bah kan mintanya Aurel mintanya anak cowok gitu ya, tapi kan kita nggak tahu ya kalau dikasihnya apa, kita tetap senang dan bersyukur gitu. Karena punya Aminah tuh, punya anak cewek itu ternyata happy, kalau punya Aminah yang ada 2 ya lebih happy gitu ya. Jadi nggak nyangka banget karena udah ngetes pack dulu gitu ya, tapi ternyata sejak Februari itu Aurel udah nggak datang tamu, ternyata emang Tuhan lagi nyiapin ada hadiah yang luar biasa ya. Apa ada juga dalam program? Ada juga dalam program? Ngidamnya makan daging mulu, jadi tadi malam aja aku nurutin ngidamnya jam 10 malam tuh harus berangkat habis dari acara. Kaget aku, Iya. abang nemenin Aurel makan daging. Iya. Aku tahu dia kan mulutnya jauh apa makanan tradisional. Dia itu daging mulu, akhir-akhir ini tuh kerjanya daging aja. Saya please lah, udah benar-benar raung-raung, ya udahlah kita daging. Jadi sampai udah beli juga di rumah motongin daging, nggak tahu ya. Kata orang kan kalau mau anak laki-laki suka makan daging, tapi kita kan nggak tahu ya, ini aku belum tahu dan aku belum ngecek juga karena harus 4 bulan dulu baru bisa keluar gendernya. Nanti 4 bulanan kita kan udah deket ntar lagi nih, mungkin di akhir bulan ini kita akan pengajian lah di rumah, tapi keluarga aja doain si bayi ini karena kita belum tahu juga ini cowok apa ceweknya, tapi alhamdulillah kita memang udah tahan ini nggak mau umumin. Jadi kalau ngelihat reaksi pipi Bunda Mimi itu udah biasa karena udah tahu dari kemarin gitu. Cuman kita tahan ini sampai udah 3 bulan, hampir 4 bulan baru, karena kan kita takut nanti ada mamali lah yang ngomong, ada inilah, ada itulah. Jadi kita emang tahan hampir 4 bulan baru kita kasih tahu. Berarti tepat usianya 4 bulan apa kata? Hampir 4 bulan. Tepatnya lebih tahunya dokter, aku lupa ya, pokoknya hampir dikit lagi nih 4 bulan. Berarti di program atau bagaimana aku tetap tiba-tiba lahir atau melahirkan? Oh enggak program, ini natural, benar-benar. Berarti kebobolan nih. Gak ada program-program, karena kalau program pasti program anak kembar. Karena kan pengennya dari dulu tuh kalau nanti terakhir pengennya tuh punya anak kembar gitu. Tapi ini gak program, gak apa ya, memang kebobolan tapi mencetak gol ya jadinya. Tapi untuk ngidam daging sendiri kan katanya takut gitu ya ibu hamil. Iya benar-benar. Jadi makanya kemarin itu kan baru dipotong, dia ngebakar lagi sampai matang gitu. Jadi daging-dagingnya dia yang bilang sendiri, sayang tapi aku nanti digoreng lagi ya. Iya nggak apa-apa. Jadi abis dihidang dia goreng lagi. Cuman mungkin kalau di foto orang nggak ngeliat kan digoreng lagi. Jadi kemarin kalau ngeliat di fotonya aja gitu. Tapi kalau Aurelnya makannya digoreng lagi. Aku juga selalu bilang gitu, kamu nggak boleh makan yang mentah-mentah, kan dia suka salad, dia suka makanan aneh ya, wong Jember tapi sukanya itu katanya dulu sering diajak bundanya tuh makan. Bundanya yang ngajarin begitu. Makan Korea, makan Jepang. Jadi dia sukanya tuh sushi gitu-gitu ya. Kalau aku kan sukanya gulai, sayur asem, ikan asin gitu ya, ikan tongkol. Jadi beda gitu ya. Aku ini aman kan? Aman. Nanti dia tanya dokter gimana gorengnya ya. Kita selalu jaga, kita alhamdulillah punya pengalaman pas hamil Aminah, jadi udah tahu ini apa larangan-larangan. Sejam setengah. Malah dia memang udah nggak tahu ya, udah moodnya akhir-akhir itu dia lebih suka nge-live di rumah. Gak mau dia syuting keluar atau apa, nggak mau. Kecuali ya kita nemenin Aminah misalnya ke dokter atau nemenin
di akhir-akhir dia malah nemenin USG gitu ya, USG cek dokter gitu yang mungkin teman-teman belum banyak yang tahu karena kita memang waktu itu nunggu banget gitu sampai bulan ini. Nggak tahu ya, awalnya itu dia kayak belum seneng ya. Lebih ke apa ya, nggak ada ketawa-ketawanya gitu ya. Tapi per 2 hari ini itu aku ngelihat dia udah mulai seneng. Aku ngelihat dia sekarang udah main-main boneka kayak dipok-pokin tidur. Terus kalau ada boneka tuh ada dia udah bilang baby bobo. Dia udah bisa ngomong nyanyi bobo, baby bobo gitu ya. Jadi dia udah ngebobo, terus dia bonekanya dikasih selimut, terus dia main dot-dotan itu ya, mungkin feeling ya, itu feeling. Dan dia memang udah harus siap sebagai seorang kakak nantinya. Tapi karena awalnya dia belum ngerti gitu kan, waktu aku lihat reaksinya dia ngerti kayak jadi mamanya ini ada baby ya belum segampang itu. Tapi kemarin juga pas USG kita ajak gitu, jadi dia ngelihat oh ini dalamnya ada babynya, ngetok pukul dokternya juga, jadi seru banget lah. Nanti kan, tapi kan dia umur yang nyerapnya lagi kuat, semoga nanti pas lahir dia lebih ngerti. Kemarin di Jember juga sempat mengata membeli peternakan, apakah ini investasi untuk anak kedua atau memang karena itu ya, kok tahu aja, kok belum posting itu di Instagram. Aku peternakan itu emang terinspirasi malah dari Jember karena aku ngeliat siapa Abah saudaranya Pipi itu, dia masa depannya tuh dia kebanyakan di kampung tuh malah lebih nyantai-nyantai. Kenapa? Karena punya usahanya peternakan. Jadi kemarin memang kan kita udah deket Idul Adha nih bulan depan. Jadi waktu ngeliat-ngeliat kandang, kok harga tanahnya tuh masih misalnya kan masih per meternya masih belum terlalu tinggi gitu. Terus ada yang nanti bisa partneran buat ngurusin. Jadi sekalian maunya tadinya investasinya buat Amina gitu sama adiknya. Jadi ntar kalau masa depan mereka ini ada farm Amina gitu. Jadi kemarin itu sih ya dilakukan niatnya kayak gitu. Buat aku dua-duanya sama, rezekinya sama kok. Insya Allah gak ada masalah, happy aja. Karena cucu itu luar biasa. Hari ini semangat begini gara-gara Damina soalnya. Ada perubahan hidup berarti ini ya? Ada perubahan hidup setelah adanya cucu? Ya, sangat. Jadi aku yang tertrigger adalah aku ingin tahu gimana dia nanti pada saat benar-benar mengerti bahwa dia punya kakek kayak begini. Itu reminder itu yang aku butuhkan. Perubahan hidup aku tuh yang kerasa gitu. Perubahan yang aku rasain, dia tua banget. Iya tua banget, beneran tua banget. Aku nggak nyangka bahwa aku tuh tua banget, tapi aku masih merasakan karena aku aktif ya. Iya masih oke aja gitu. Tapi padahal Santi tuh udah sering memperingatin bahwa jangan makan, harus sering cek. Ini kayak besok aku mau cek satu badan lagi, habis liburan ini sering suruh cek. Karena nggak mau dia terlambat untuk tahu bahwa aku punya penyakit yang nanti bisa membahayakan di umur 60 gitu. Jadi dia jaga banget. Orang apalagi tuh sering ngomelin aku kalau aku makan sembarangan, paling ngomel dia. Paling ngomel. Ya biar bisa Iya, nemenin Amina sampai nikah gitu kan, sehat gitu kan. Gitu. Reaksinya semua kasih selamat, semuanya senang dan apa ya, alhamdulillah kemarin juga semuanya udah ini sih, udah banyak dibocorin duluan lah gitu. Emang Mimi, Bunda, Pipi semuanya tuh udah tahu duluan sebelum kita umumin gitu. Jadi cuma kan kita bilang jangan ngomong-ngomong dulu ya, diem-diem dulu ya gitu. Jadi alhamdulillah semuanya doakan yang terbaik. Ya belum, masih lama. Kan ininya belum tahu nanti kasih nama Junaidi atau cewek. Takutnya kan tahu kasih nama Maimunah ternyata cowok kan. Jadi mendingan tunggu gendernya dulu baru kita planning namanya apa. Tapi yang pasti depannya A juga karena kan udah kita sekeluarga tuh A semua. Jadi pasti tetap A juga. Aku udah ngomong kemarin, aku masih muda, apa gak nyusul juga satu lagi gitu. Udah ngomong, iya, aku bener ngomong bahwa ayolah nambah satu lagi. Langsung Bunda gimana? Dibilang ini memang bener-bener masih gak mau kalah aja buat
Tapi emang aku juga udah ngomong bun satu lagi aja. Enggak mau. Kata bunda, oh ya udah. Aku nanti cucu aja lah cucu katanya. Bang cucunya aja bang banyakin. Paling mungkin biar bisa ganti-gantian nanti ada yang sama bapaknya atau Sabtu Minggu ada yang main gitu. Jadi kalau satu doang kan susah gitu kan, kakek neneknya banyak. Ya minimal kita 3-4 oke lah biar bisa ganti-gantian gitu kakek neneknya. Jadi kalau Sabtu Minggu ini ada yang di sana di sini. Dan memang senang gitu punya anak gitu, aku senang dan Aurelnya juga senang gitu. Karena perhatian bunda ke cucu-cucu kan lebih sangat ya dibanding tempat Arsi juga sempat agak cemburu gitu. Si kecemburuannya Arsi adalah memang umurnya ya, pemahaman umur sebetulnya. Tidak literally bahwa itu benar seperti itu faktanya, karena Arsi kalau ketemu Amina itu senangnya bukan main gitu. Arsya pun senangnya bukan main gitu ya. Menurut aku itu hanya ya karena belum jangkauan pikirannya nanti betapa senangnya punya ponakan gitu, karena dia akan melihat bahwa dia ada yang melihat saya. Itu yang kerennya di sini bahwa aku punya urutan darah yang nanti aku melihat aku bahwa aku harus jadi apa. Itu kan di situ yang menarik sebetulnya. Itu yang menarik di situ. Makanya kayak Arsi, dia sekarang lagi giat banget untuk berkarya. Arsya sudah mulai latihan musik lagi. Mudah-mudahan nanti udah ada ponakan lagi yang kedua, kalau dikasihnya Tuhan nanti lagi, bahwa itu Arsya udah siap-siap mau aja main sepak bola bareng gitu. Waduh, kayaknya aku gak sekuat itu ya. Karena ternyata waktu aku Amina aja aku spend time-nya harus banyak gitu ya. Karena dia tuh selalu manggil papa gitu ya. Aku takut juga kalau banyak nanti kasih sayangnya gak semuanya gitu. Senang, aku ditanya senang, tapi kan aku balik ke Aurelia juga. Intinya kalau ada lahiran aku tuh selalu tanya istri gitu, karena kan yang menggantung tuh perempuan. Kalau perempuannya semangat seneng, kayak sekarang memang dia yang pengen hamil gitu ya udah. Tapi kalau dia misalnya oke, sayang nih kayaknya aku yang ini terakhir, ya udah aku juga terakhir aja gitu, nggak harus gimana karena kan yang kita harus hargai itu perjuangan perempuannya. Karena kalau laki-laki yang kerja di luar segala macam, tapi kan yang hamil, yang melahirkan tuh cewek, yang akan berjuang di situ tuh cewek gitu. Jadi tetap aku akan menghargai perempuan harus melalui dianya gitu. Kecuali Aurelia pengen anak banyak ya aku kata ya aku iya aja gitu. Aku selalu pokoknya tergantung ibunya lah, karena ibunya yang melahirkan. Jadi aku akan senang sekali, bahagia sekali kalau ibunya sendiri yang mintanya maunya berapa. Oke, baik. Terakhir tepuk tangan buat Mas Aron dan juga Anta Lilitas guys. Terima kasih semuanya. Sudah selesai untuk sesi Q&A-nya, teman-teman rekan-rekan media. Silakan untuk bisa mengambil. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.